Halo Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 5 mata kuliah sistem multimedia ya. Kalau kemarin di pertemuan 4 kita udah mengenal video, di sini di pertemuan 5 kita akan membahas tentang pengenalan audio nih. Di pertemuan 5 ini kita lanjut aja langsung ke materinya. Oke, di sini ada pendahuluan yang pertama. Jadi segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga normal dapat dikatakan sebagai audio atau suara. Jadi telinga normal hanya mampu mendengar suara dalam rentang frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kurang dari 20 atau lebih dari 20.000 Hz itu manusia enggak sanggup atau enggak mampu untuk mendengarnya. Suara itu bisa berupa kata-kata atau ucapan, musik, bunyi-bunyi, dan sebagainya. Media audio mempunyai sifat yang khas. Yang pertama yaitu hanya mengandalkan suara, yang kedua bersifat personal, yang ketiga cenderung satu arah, jadi dia nggak interaktif. Kalau audio dia hanya satu arah, jadi kita hanya mendengarkan, dia tidak bisa interaktif. Dan yang keempat, dia mampu menggugah imajinasi. Lanjut, di sini ada program audio. Program audio merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar. Program audio ini direkam dan disimpan pada alat penyimpan, dapat dalam kemasan berupa kaset ataupun CD. Untuk mendengarkan isi audio ini diperlukan alat pemutar, misalkan tape recorder atau kemasan kaset dan CD player untuk kemasan CD. Nah, kalau dulu audio itu dikemas dalam recorder di kemasan kaset dan CD player untuk kemasan CD. Kalau sekarang kalian bisa ngedengerin audio dari berupa file aja, file MP3 ya. Kalau sekarang kalian bisa dengerin langsung dari filenya, bisa diunduh dan lain-lain yang ada di internet. Kalian bisa langsung unduh aja filenya tanpa harus melalui perantara kaset ataupun CD. Nah, elemen media audio selanjutnya, salah satu kelemahan media audio adalah hanya mengandalkan suara dalam penyampaian pesan atau informasi. Dengan kelemahan tersebut, maka dalam membuat sebuah audio haruslah semenarik mungkin. Jadi karena dia cuma satu arah atau mengandalkan suara, dia nggak bisa interaktif kayak video dan lain-lainnya. Dia harus semenarik mungkin audionya. Di sini media audio mempunyai 3 elemen, yaitu unsur kata yang pertama, atau yang kedua ada unsur musik, dan yang ketiga ada unsur efek suara. Unsur kata kayak kata-kata gini, saya lagi menjelasin itu unsur kata. Unsur musik, misalkan di dalam video ini kalian ada latar belakang musik yang saya jadiin latar belakang suara ya. Kalau misalkan unsur efek suara, kalau misalkan kayak kalian bikin animasi di PowerPoint yang memantul, dia ada gambar, ada suara bola memantul, itu unsur efek suara. Atau unsur kalau misalkan teks berjalan kayak ngetik, itu nanti ada efek suara orang mengetik, itu termasuk unsur efek suara. Yang selanjutnya di sini kita ngebahas dulu unsur kata. Merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain atau artis secara teratur dan bermakna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah sebuah media audio: penghayatan dalam pengucapan, intonasi, artikulasi, pilihan kata, diksi, dan lain-lain. Meskipun demikian, tidak semua kata atau suara pemain termasuk dalam unsur kata. Misalkan, suara keramaian orang di pasar, suara sorak-sorai penonton atau perlombaan. Kedua contoh tersebut masuk dalam unsur efek suara. Kayak tadi saya jelasin di depan ya, kalau unsur kata itu dia ada pengucapannya, intonasi atau artikulasi, dan katanya itu bermakna, nggak kayak ini nih, suara keramaian orang di pasar, dia kan nggak jelas ya suaranya, atau sorak-sorai penonton, itu termasuk dalam ke efek suara. Lanjut, yang kedua di sini ada unsur musik. Merupakan perpaduan bunyi yang mempunyai arti dan nilai artistik yang tinggi. Musik dapat membuat sebuah media audio lebih menarik
Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, diantaranya dia dapat menciptakan suasana sedih, gembira, lucu, tegang, dan lain-lain. Jadi tergantung sama narasi kalian. Ketika narasinya lagi dalam keadaan sedih, kalian bisa masukin musik sedih. Kalau misalkan narasinya dalam keadaan gembira, kalian bisa menyesuaikan narasi sesuai dengan keadaannya. Itu termasuk unsur musik ya. Identitas sebuah program audio, jembatan dua buah adegan yang berbeda, melatar belakangi sebuah adegan, memberi tekanan dalam sebuah adegan, misalkan terkejut, marah, dan lain-lain. Dan unsur musik dapat menguatkan latar setting, misalkan adegan dalam istana kerajaan. Kalian bisa masukin musik-musik yang unsurnya itu bisa memperkuat di dalam istana kerajaan, misalkan musik-musik kerajaan gitu, gimana kalian masukinnya di situ, itu bisa memperkuat latar ya. Lanjut, ada elemen media audio yang terakhir, yaitu unsur efek suara. Di sini merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran suasana latar, baik waktu, tempat, maupun suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya gambaran waktu, suara-suara yang digunakan untuk menggambarkan waktu kejadian sebuah adegan, misalnya kicau burung, kokok ayam, untuk menggambarkan waktu pagi, suara jangkrik, burung hantu, lolongan anjing untuk menggambarkan waktu malam. Jadi kalau misalkan unsur musik yang tadi itu cenderung dia panjang ya suaranya. Nah, kalau misalkan unsur efek suara dia cenderung pendek ya. Makanya dia dinamakan efek, jadi dia musiknya itu atau suaranya itu pendek, kayak suara jangkrik kan cuma pendek-pendek, burung hantu, terus lolongan anjing. Jadi dia nggak sepanjang suara itu dia diputar, tapi hanya di waktu tertentu. Lanjut, selanjutnya ada peralatan audio. Yang pertama di sini ada mikrofon. Mikrofon merupakan barisan terdepan dalam sebuah proses rekaman. Jadi kalau misalkan kalian rekaman kan otomatis pakai mikrofon. Kalau nggak ada, dia nggak bakalan masuk kan suaranya pada saat kalian merekam, karena alat ini merupakan transducer yang dapat mengubah gelombang suara udara menjadi variasi tegangan yang nantinya akan diubah menjadi data digital oleh sebuah konverter. Berdasarkan tipe sensitivitasnya, mikrofon dibedakan menjadi dua, yaitu omnidirectional dan unidirectional. Yang pertama di sini ada mixer console ya, istilah lain untuk mixer console atau audio mixer atau soundboard. Seiring perkembangan teknologi kini ada juga mixer konsol digital. Jadi mixer konsol ini seiring perkembangan waktunya namanya juga beda-beda, dan kecanggihannya juga otomatis akan lebih canggih dari waktu ke waktu yang lainnya. Di sini lanjut peralatan audio. Secara umum audio mixer terdiri dari bagian-bagian, yaitu yang bagian pertama beberapa channel input. Jumlahnya tergantung tipe audio mixer. Setiap channel input biasanya terdiri dari terminal masukan, dapat berupa jenis input jack SLR RCA, kontrol ekualisasi untuk mengatur frekuensi jangkauan, misalkan bass, treble, dan middle. Jadi kalau misalkan kalian itu ada di audio mixer, kalian bisa ngatur bassnya, treble-nya, dan middle-nya itu sesuai dengan keinginan kalian. Terus yang ketiga ada fader gain, dia mengatur kuat lemahnya volume masukan. Yang kedua di sini ada kontrol keluaran utama atau biasa disebut master output control. Yang ketiga di sini ada tampilan meter. Tampilan meter ini biasanya berupa VU meter atau LED display yang berguna menunjukkan level setiap channel input maupun master output. Lanjut, ada peralatan audio selanjutnya yaitu speaker, digunakan sebagai alat keluaran dari hasil pengolahan. Nah, kalau misalkan tadi alat inputnya itu untuk merekam mikrofon, alat keluarannya itu untuk menampilkan suaranya itu speaker. Yang selanjutnya ada open reel, di mana alat produksi media audio yang berguna untuk melakukan perekaman analog. Selain itu, open reel juga digunakan sebagai alat untuk editing. Seiring perkembangan teknologi di dunia audio recording yang mengarah pada produksi audio digital, alat ini sudah jarang digunakan. Jadi open reel untuk saat ini sudah jarang digunakan, terganti dengan peralatan audio-audio sekarang yang lebih canggih.
Yang selanjutnya ada Digital Audio Workstation. Dia adalah perangkat yang digunakan khusus untuk proses rekaman audio digital. Perangkat ini pada dasarnya adalah sebuah komputer yang dapat melakukan fungsi perekam, synthesizer, digital to analog converter, analog to digital converter, mixing, sound effect. Untuk memenuhi fungsi-fungsinya, komputer ini harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak tambahan. Jadi digital audio workstation ini dia umumnya adalah komputer, tapi didukung sama perangkat keras tambahan dan perangkat lunak tambahan. Jadi nggak semata-mata komputernya aja, tapi dia butuh perangkat keras dan perangkat lunak tambahan. Misalnya di sini audio converter. Pada prinsipnya audio converter ini mempunyai fungsi utama sama dengan sebuah sound card. Meskipun demikian, audio converter yang dimaksud berbeda dengan sound card pada komputer-komputer biasanya. Jadi beda ya, dia sama sound card komputer itu biasa si audio converter ini. Jadi fungsi audio converter ini diantaranya dia synthesizer, dia yang kedua sebagai MIDI interface, yang ketiga dia pengonversi data analog digital, misalnya merekam suara dari mikrofon. Pengonversi data dari digital ke analog, audio converter yang ada misalnya Sound Blaster, Audigi dari Creative. Nah, lanjut di sini ada multitrack audio software, perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi perekaman atau recording. Nah, dia juga butuh multitrack audio software ya. Tadi si perangkat komputer ini dia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi perekaman. Selain itu, perangkat lunak ini juga mempunyai fasilitas untuk editing dan mixing suara. Ada beberapa perangkat lunak ini, misalnya DigiDesign Pro Tools, ada Cool Edit yang sekarang menjadi Adobe Audition, Cakewalker Sonar, Steinberg Nuendo, dan Cubase. Biasanya kalau misalkan kalian itu yang paling terkenal biasanya ya dari Adobe ya, Adobe Audition kalau untuk perekaman suara. Selain peralatan produksi dalam sebuah studio rekaman, ada juga beberapa alat elektronik portable yang digunakan sebagai alat perekam. Jadi selain peralatan produksi, ada juga beberapa alat elektronik portable yang digunakan sebagai alat perekam. Misalnya yang pertama di sini ada tape recorder. Alat rekam ini menggunakan bahan baku kaset. Hasil rekaman yang diperoleh berupa data analog. Selain dapat merekam tape recorder, juga dapat memutar kaset audio. Tapi untuk saat ini tape recorder itu udah jarang digunain. Yang kedua di sini ada digital portable recorder. Perangkat ini dapat merekam suara dan menyimpannya dalam bentuk data digital. Selanjutnya, kalau tadi udah ada perangkat-perangkat untuk rekaman, yang selanjutnya ada file audio digital. Di sini dijelasin format-format file audio itu macam-macam diantaranya. Kalau misalkan kalian ngerekam, filenya itu kan disimpan ya dalam sebuah perangkat lunak atau file. Nah, yang pertama di sini biasanya suara kalian itu disimpan dalam file format WAV. Format file ini merupakan dasar dari format audio file yang memiliki kualitas suara terbaik. Hanya saja file ini membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Format file ini mendukung untuk mono atau stereo. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kalian menggunakan software untuk merekam suara, biasanya WAV itu dijadiin format default, tapi dia membutuhkan tempat penyimpanan yang besar karena dia memiliki suara terbaik kualitasnya. Nah, dia juga bisa diatur, bisa mono atau bisa juga stereo. Yang kedua di sini ada Amiga IFF 8SVX. Dia formatnya itu bisa .iff, bisa .svx. Format Amiga adalah 8 bit mono. Format ini dihasilkan oleh The Commodore Amiga Computer. Format ini juga dapat dikompres menjadi 4 bit Fibonacci Delta encoded format. Nah, memang nggak sebagus WAV ya. Kalau Amiga ini juga jarang digunakan sebagai format rekam biasanya. Biasanya kita gunain defaultnya ya WAV. Terus Apple AIFF
nanti formatnya bakalan .AIF atau .SND. Format ini adalah format audio standar milik Apple Computer. AIFF mendukung fasilitas mono atau stereo 16 bit atau 8 bit. Nah, kalau misalkan kalian pakainya Mac atau kalian dari handphone iPhone, itu biasanya formatnya .AIF atau SND. Dia khusus untuk produk Apple. Yang selanjutnya ada Dialogic ADP CM. Dia formatnya nanti belakangnya .vox. Format ini biasanya ditemui pada aplikasi telepon. Format ini hanya dapat menyimpan audio mono, jadi dia nggak bisa stereo. File ini dapat dikompres hingga 4 bit, jadi dia bisa menggunakan kapasitas memori yang kecil ya, tapi suaranya juga nggak sebagus yang WAV, karena dia kalau misalnya dikompres makin lama suaranya makin nggak bagus. Yang terakhir di sini ada Diamondware Digitize. Belum yang terakhir ini ada Diamondware Digitize, berarti ini sudah yang kelima. Format audio yang digunakan oleh perangkat Diamondware Sound digunakan juga oleh para programmer untuk menghasilkan audio interaktif pada game dan multimedia. Format ini juga mendukung baik mono maupun stereo. Nah, kalau misalkan .dwd ini biasanya digunakan oleh para programmer untuk menghasilkan audio interaktif pada game dan multimedia. Jadi biasanya dia efek ya kalau misalkan kayak gini, bukan latar belakang suara kalau .dwd. Yang selanjutnya nih ada yang paling sering kalian gunain atau yang paling sering kalian temuin, yaitu MPEG Layer 3 atau .mp3. Format audio paling diminati pengguna komputer, kualitas suara yang dihasilkan dan juga tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Nah, meskipun dia kualitas suaranya bagus, dia tidak memerlukan tempat penyimpanan yang besar kayak WAV. Tapi MPEG itu atau MP3 di bawahnya WAV, cuman dia kualitas suaranya udah lumayan bagus dibandingkan sama yang lain. Dia juga udah bisa mono ataupun stereo. Yang selanjutnya ada Next atau Sun. Formatnya dia .AU atau .SND adalah format standar yang dapat ditemukan pada Next dan Sun komputer. Dia merek komputer tertentu ya. Yang selanjutnya ada Real Media, dia formatnya .rm. Format audio ini biasanya dapat ditemukan pada jaringan internet. Yang selanjutnya ada Sound Blaster atau .voc. Ini adalah format audio file dari Sound Blaster dan format file suara dari Sound Blaster Pro. Pendukung 84 bit audio mono hingga 44,1 kHz dan stereo hingga 22 kHz. Yang terakhir di sini ada PCM Raw Data atau nanti formatnya itu belakangnya .pcm. Format audio yang sangat sederhana ini adalah format file standar yang belum dikompres seperti halnya file WAV pada Windows atau AIFF pada Apple. Nah, ini udah terakhir materi audio kita. Jadi pengenalan audio cukup sampai di tipe-tipe format audio. Jadi pertemuan 5 ini saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.